Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita kembali dapat bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi, melanjutkan kajian tafsir hadis kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, kesuksesan dalam segala urusan. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita dan umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Upaya kita untuk melakukan kajian-kajian hadis Rasulullah SAW mudah-mudahan dicatat sebagai salah satu bentuk keinginan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah, dan senantiasa berupaya untuk meneladani apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di yaumil qiyamah nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita mengawali rangkaian kajian pada malam hari ini, kita baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan, ya mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, kelancaran dalam berbagai urusan, kemudahan, dan kemudian kesuksesan dalam hidup kita. Yang kedua, ya Fatihah ini juga kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Yang ketiga, saudara-saudara kita yang mungkin sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang keempat, kita naikkan Fatihah itu untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah atau dalam kesulitan, dalam gempuran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan juga dapat memberikan kedamaian dalam hidupnya, keluar dari krisis, keluar juga dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita ini beberapa hari lagi memasuki Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Agung, 10 Zulhijjah. Pemerintah sudah menyelenggarakan sidang isbat, dan 1 Zulhijjah pada tanggal 8 atau bertepatan dengan 8 Juni, sehingga 10 Zulhijjah atau Lebaran Haji itu jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Dalam kaitan ini saya banyak ditanya tentang boleh enggak motong kuku, motong rambut.
katanya kan nggak boleh kalau sudah memasuki 1 Dzulhijjah, betul atau tidak dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena itu yang biasa kita kaji, kita melanjutkan di Riyadhus Shalihin ini, saya bawa satu hadis itu saja dulu, hadis yang terkait atau yang sering dijadikan pembicaraan. Hadisnya ini hadis ke 1706 di kitab Riyadhus Shalihin ini. Sementara sebenarnya kita baru sampai ke hadis yang ke 731, 732 ya. Jadi sebenarnya belum sampai, tetapi karena ini momentumnya momentum Idul Adha, Idul Kurban, satu hadis ini coba kita lihat, kita baca itu. Apa maknanya? Nah, bagaimana pendapat para ulama gitu ya. Jadi kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 1706 di Riyadhus Shalihin ini. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah, namanya Hindun ya, Ummu Salamah ini karena menikah dengan Abu Salamah, dan setelah Abu Salamah itu wafat, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Karena itu Ummu Salamah itu disebut juga Ummul Mukminin ya. Kalau sudah jadi Ummul Mukminin itu haram dinikahi oleh siapapun kan gitu, karena Ummul Mukminin ini sudah ibunya umat mukmin dan umat muslim. Jadi haram hukumnya menikahi istilahnya janda Nabi SAW, begitu semua sepakat. Jadi kalau di negeri kita kan ibu negara Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allah meridainya mudah-mudahan. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu zibhun, barang siapa yang memiliki zibhun, binatang sembelihan. Binatang sembelihan itu yang pantas dijadikan hewan kurban maksudnya. Ya bisa unta, bisa sapi, bisa kerbau, bisa domba, kambing ya gitu. Yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat, ya, zibhun itu yazbahuhu, dan akan dijadikan hewan kurban. Jadi punya hewan kurban, dan hewan kurban itu akan dijadikan hewan kurban, disembelih pada saat Idul Adha dan hari-hari tasyriknya itu. Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah hari tasyriknya 3 hari, 11, 12, 13. Jadi kalau yang punya rezeki mau tanggal 10 setelah sholat Idul Adha menyembelih hewan kurban, silahkan. Kebetulan belum punya rezeki, besok baru punya rezeki, silahkan besoknya, atau besoknya lagi, atau besoknya lagi. Jadi berapa? 4 hari ya, 10, 11, 12 dan 13. Hanya para ulama sepakat tanggal 13 hari terakhir itu tidak boleh melebihi waktu asar, sembelih sebelum asar. Terpaksa membagikannya setelah asar masih mending, tapi sembelihlah sebelum waktu asar gitu. Nah, sama takbirnya juga disunahkan begitu sampai dengan waktu asar ya, pada hari tasyrik, hari ketiga atau hari keempat dari sejak Idul Adha ya, itu waktunya menyembelih. Nah, jadi siapa yang memiliki hewan sembelihan dan berniat untuk disembelih sebagai hewan kurban pada hari kurban dan hari-hari tasyrik, yadbahu fa idza ahalla hilalu dzulhijjati, maka ketika terbit hilal yang menandakan masuknya awal bulan Dzulhijjah, jadi ada hilal. Hilal itu
dalam bahasa sehari-hari bulan sabit. Di dalam kebiasaan orang Arab, secara budaya, secara kultur, secara adat, itu biasanya hilal itu 3 hari itu, bulan sabit itu. Al-Quran juga mempertanyakan itu kan, yas'alunaka 'anil ahillah. Kau ditanya itu, Nabi Muhammad ditanya itu tentang hilal, tentang bulan sabit. Qul, katakan wahai Muhammad, hiya mawaqitul linnas, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, wal haji, dan tanda-tanda waktu untuk memasuki ibadah haji ya. Puncak ibadah haji kan mulai dari hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Sekarang tanggal berapa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 5 ya sekarang ini. Kalau di Saudi udah tanggal 6 ini, karena dia Saudi itu tanggal 1 Zulhijjahnya bertepatan dengan tanggal 7 hari Jumat. Nanti wukuf Arafahnya berarti hari Sabtu. Berarti hari ini sudah tanggal 6, besok tanggal 7 ya. Jadi hari Kamis atau Jumat itu, Jumat berarti ya, itu sudah berangkat semua itu Tarwiyah ke Mina. Ada yang mabit dulu di Mina, tetapi biasanya jamaah haji dari berbagai belahan dunia langsung saja, terutama Indonesia, langsung saja ke Arafah. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena Mina itu kan tidak termasuk rukun. Jadi khawatir gara-gara ngejar yang tidak rukun, rukunnya ketinggalan. Karena itu yang diutamakan, walaupun lewat sebentar atau masih ada 1-2 yang mabit, yang nginap di situ, baru besoknya ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ya, nanti begitu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, setelah mulai maghrib biasanya itu mulai bersiap-siap untuk ke Muzdalifah mabit, kemudian langsung ke Mina. Nah, di Mina itu antara 2 sampai 3 hari. Kata Al-Quran, faman ta'ajjala fi yaumain fala isma alaihi. Siapa yang hanya ingin 2 hari saja di Mina, enggak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, yang mau 3 hari, fala isma alaihi liman ittaqa. Tidak ada juga dosa, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tambah 1 hari, ketakwaannya itu lebih kuat, gitu, kira-kira begitu. Biasanya kalau kita 3 hari di Mekah, di Mina itu sudah sepi itu, melontar juga hari terakhir itu sepi. Gitu. Nah itu. Nah, kembali ke hadis ini, man kana lahu dzibhun yadbahuhu, siapa yang memiliki binatang sembelihan yang akan disembelihnya sebagai hewan kurban pada hari raya kurban dan tasyrik itu, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, ketika datang atau terbit hilal karena masuki bulan Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya. Jadi kalau sudah masuk 1 Zulhijjah tanggal 1 kemarin ya, kemarin itu, fala ya'khuzanna, jangan mengambilnya, jangan memotongnya. Apa yang tidak boleh dipotong? Min sya'rihi, dari sya'arnya. Apa sih sya'ar itu? Sya'ar itu kalau dalam manusia itu rambut, kepala, rambut. Kalau dalam binatang biasanya bulu saja. Makanya ini diartikan apa? Mau diartikan bulu berarti binatang, kalau mau diartikan rambut berarti manusia. Jadi yang dilarang untuk dipotong itu apakah rambut manusia atau bulu hewan yang akan dikurbankan. Min sya'rihi, dari bulunya atau rambutnya. Nyahnya kepada mana ini? Rujuknya kepada man, orang, berarti itu artinya rambut, atau kepada zibhun, binatang, berarti bulu.
bulunya atau rambutnya. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Yang menyebutkan bahwa yang tidak boleh dipotong itu rambutnya hewan. Kenapa? Karena kata Nabi di hadis yang lain diriwayatkan bahwa likulli sya'ratin hasanah. Jadi pada setiap bulunya hewan yang disembelih itu adalah satu kebajikan, satu bulu satu kebajikan. Al-udhiyatu li sahibiha likulli sya'ratin hasanah. Bahwa hewan kurban yang kita lakukan kurban itu bagi yang berkorbannya satu bulunya itu satu kebajikan. Bulunya nggak terhitung jumlahnya, sekian banyak kebajikannya itu. Nah, yang ulama pertama menafsirkan ke hadis ini, maka yang dilarang dipotong itu bulu hewannya. Itu bulu hewannya. Kita punya kambing nih, beli kambing, oh jangan sampai ada yang dipotong karena itu kebaikan itu. Jangan dipotong gitu. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa yang tidak boleh melakukan pemotongan itu bukan sekedar bulu hewannya, tapi juga manusianya yang punya hewan kurban dan berniat untuk menjadikan hewan kurban itu sebagai kurban dan akan disembelih pada tanggal penyembelihan itu 10, 11, 12, 13 di antara itu. Itu ulama yang kedua, dan ini lebih banyak ini yang berpendapat bahwa kalau kita niat untuk berkurban, binatangnya ada, binatangnya juga nggak boleh dipotong bulunya, dan bukan hanya bulunya, min sya'rihi wala min azfarihi, dan juga kuku-kukunya jangan dipotong. Nah, ini karena ulama yang berpendapat bahwa manusia itu jadi bukan hanya itu, jadi kuku juga nggak boleh dipotong. Jadi rambut dan kuku nggak boleh dipotong. Dari kapan? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan binatang atau hewan yang kita mau sembelih disembelih. Jadi, waduh, kuku saya udah panjang nih, gimana ini? Gitu ya, nggak enak banget gitu. Gimana ini? Rambut juga begitu. Gimana ini? Belum kita sembelih, ya terus saja. Itu kebaikan. Hukumnya disebut di dalam teks Syekh Alan As-Siddiqi, penulis kitab Dalilul Falihin yang mensyarahkan Riyadhus Shalihin ini, mengatakan nadaban, hukumnya sunnah. Jadi kalau dilaksanakan dapat kebaikan, dapat pahala. Kalau aduh udah panjang kuku, rambut juga begitu, mau lebaran lagi nggak enak banget dipotong, gimana hukumnya? Tidak apa-apa, cuma makruh doang gitu. Enggak berdosa tapi makruh, jelek lah, makruh itu jelek tapi enggak ada dosa. Jadi, wah saya mau potong aja nih kuku, saya mau potong aja rambut, gimana ya? Kita yang mau menyembelih hewan kurban. Tapi kalau keluarga kita yang enggak, orang lain yang enggak, ya enggak ada kesunahan untuk tidak memotong kuku maupun rambut. Bagi yang berpendapat bahwa itu harus dilakukan, apalagi yang tidak berpendapat begitu, yang hewannya saja nggak boleh dipotong, ya nggak apa-apa gitu, itu ya. Jadi kalau ada orang tanya, apakah betul nggak boleh kita motong kuku dan motong rambut setelah tanggal 1 Zulhijjah, mulai masuk 1 Zulhijjah? Betul bagi yang berpendapat demikian, dan banyak sekali ulama termasuk Riyadhus Shalihin ini. Juga Imam Nawawi Al-Haramain, Imamul Haramain menyatakan demikian juga. Jadi nggak boleh itu, makruh kalau kita potong gitu. Sunnah kalau tidak dipotong. Jadi begitu. Jadi banyak pendapat ulama, atau lebih banyak pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh itu. Siapa? Bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban itu, yang punya hewan kurban yang mau disembelih. Ya penyembelihnya sih mungkin orang lain, yang bagus sih kita sendiri. Di beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada yang terakhir itu ada beberapa hadis. Salah satu yang meriwayatkan bahwa Nabi itu menggiring 100 domba, dipotong sendiri oleh Nabi, potong.
Begitu potong, ya umurnya sudah 63 Nabi. Capek kata Nabi, saya sudah 63 hewan saya potong. Dan pas hari ini umur saya 63 kata Nabi. Ali sini, teruskan sisanya nih 37 lagi. Sembelih olehmu. Dan kamu pas hari ini 37 tahun umurnya. Jadi 100 berdua. Nabi sama menantunya atau sepupunya. Sepupu yang jadi menantu. Ini pas begitu. Itu satu riwayat mengatakan begitu. Bahwa di Haji Wada itu Nabi korban menggiring 100 ekor domba. Beliau sembelih sendiri. Saya nggak bisa bayangkan 63 itu tenaganya kayak apa. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lama setelah itu wafat, dan wafatnya antara lain disebabkan karena diracun itu. Jadi artinya ketika Haji Wada mungkin sudah diracun itu ya, sudah terasa kan akibatnya. Jadi seperti itu. Jadi kembali kalau kita lihat hadisnya, hadis ini dari Ummu Salamah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Man kana lahu dzibhun yadzbahuhu fa idza ahalla hilalu dzilhijjati fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki binatang sembelihan dan akan disembelih untuk dijadikan hewan kurban pada hari kurban, maka ketika datang hilal 1 Dzulhijjah, mulai 1 Dzulhijjah dilarang untuk memotong rambut dan kukunya dan juga rambutnya maupun kukunya gitu, dan kukunya hatta yudhhiya, sehingga atau hingga sampai kepada dipotongnya hewan kurban itu. Jadi kalau sudah dipotong pada hari nahar atau pas habis sholat Id Idul Adha, lalu kemudian kuku yang panjang itu potong, rambut potong, silakan gitu. Nah, para ulama yang berpendapat seperti ini adalah juga dikaitkan dengan dilaksanakannya kegiatan haji. Bagi orang yang haji itu juga dilarang mencabut rambut, memotong kuku, kan itu larangannya. Bahkan kalau mencabut rambut itu kena dam, itu kena dam. Bahkan saking hati-hatinya barak orang itu sampai hati-hati betul gitu, supaya tidak sampai ada yang jatuh rambut itu. Tapi jatuh tidak sengaja ya tidak apa-apa, tapi kalau sengaja ditarik-tarik begitu, disisir-sisir terus jatuh, itu kena dam itu. Nah, dikaitkan dengan itu juga gitu, dikaitkan dengan itu karena faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang niat ifrad ya, atau menunaikan ibadah haji, maka nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal ya, nggak boleh. Rafas itu kemarin kita sudah sampaikan bahwa rafas itu bukan saja berkata-kata niat jelek gitu berhubungan dengan perempuan, tetapi dengan istri sekalipun kan nggak boleh. Bahkan di pengertian rafas menurut para ulama, di tafsir-tafsir juga demikian, dan pengertian fikih juga begitu, di mana rafas itu bahkan kata-kata yang disampaikan kepada istri sekalipun ketika menunaikan ibadah haji pakai kain ihram, ke istri ngomong, nanti kalau sudah tahallul, nah kita boleh ya nanti malam kita ini gitu. Nah itu juga nggak boleh, itu rafas itu rafas juga, padahal dengan istri, dan itu baru ngomong, itu udah nggak boleh. Wala rafasa wala fusuqa, atau lagi fasik ya, berdosa, dosa-dosa yang lain. Wala jidal, berdebat, terlalu banyak perdebatan, pertanyaan dan sebagainya. Dalam keadaan ihram, orang mesti menyadari diri sendiri, tafakkur, tazakkur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan merenungkan penciptaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan kemudian juga bagaimana selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama pakai pakaian ihram. Nah, mulai tanggal 8 Zulhijjah para jamaah kita pakaian ihram tuh dari mikotnya kan dari tempat. Karena apa? Karena sudah diakui sebagai penduduk setempat dengan cara kalau dia tamattu kan menyembelih hewan kurban. Jadi tapi bukan kurban, itu dam ya. Sudah bayar dam,
kemudian pakaiannya biasa seperti begini, nunggu tanggal 8 Zulhijjah, berarti lusa gitu kalau di Mekah, lalu kemudian pakai pakaian ihram, niat ihram untuk haji, berangkat ke Mina, langsung ke Arafah, menginap biasanya 1 malam di Arafah. Kemudian kita harus mendapatkan waktu siang sampai kepada terbenamnya matahari, waktu malam, nah, baru meninggalkan Arafah. Fa iza afadtum min Arafatin fadhkuru. Nah, kalau sudah meninggalkan Arafah, zikir dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikir di sana ya yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, tapi baca salawat juga, baca takbir juga, karena takbir itu dianjurkan dari awal Zulhijjah, sebenarnya dianjurkan takbir yang terkait dengan juga labbaik dan seterusnya, takbir yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbir, tahlil, tahmid terus dilakukan. Nah itu. Jadi begitu di teks hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, bahwa berdasarkan hadis ini yang mengartikan bahwa tidak boleh memotong rambut dan kuku kita juga yang mau berkorban. Tapi yang lain mengatakan nggak apa-apa, yang nggak boleh dipotong itu adalah bulunya hewan kurban itu, karena itu menjadi satu kebaikan setiap satu bulunya itu. Dan kalau banyak tentu banyak kebaikan. Kalau dirontokkan sebelum disembelih, maka kebaikan-kebaikannya sudah rontok, hilang gitu, sayang sekali itu. Jadi itulah. Nah, kita semua tahu juga bahwa hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluangan rizki, keluasan rizki, lalu kemudian dia falam yudhahi, enggak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musollaku, tempat sholatku, kata Nabi. Ini punya dua pengertian paling tidak. Pertama, seolah-olah jangan dekat-dekat Nabi begitu ya. Yang kedua, jangan-jangan susah untuk berangkat haji gara-gara tidak pernah kurban gitu. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Akhirnya nggak bisa dekat-dekat tempat sholat Nabi, nggak bisa ke Madinah, nggak bisa ke Mekah gara-gara nggak korban. Padahal duit cukup, mau berangkat haji itu bisa, apalagi mau korban. Nah, itu dianjurkan. Artinya betapa pentingnya korban itu. Kalau teks Al-Quran yang biasa yang disebutkan dengan jelas teksnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, al-kautsar. Nah, kalau untuk Nabi telaga Kautsar, untuk umum nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban atau berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu, huwal abtar, dia akan ya binasa lah, terputus itu abtar. Banyak juga orang dulu mengatakan kalau ini ada orang yang benci gimana, udah sembelih hewan kurban, inna syani'aka wal abtar, abtar. Jadi banyak yang begitu. Wallahu a'lam. Tapi itu teks Al-Quran yang menyebutkan demikian. Nah, tapi Nabi SAW menyampaikan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, dan itu hukumnya sunnah untukmu. Jadi untuk Nabi wajib. Nabi mengatakan untukku wajib karena aku diperintahkan oleh Allah, tapi untukmu semua, untuk umatku, sunnah muakkad hukumnya, sunnah yang penting sekali. Sampai Nabi tadi mengancam orang yang nggak berkorban padahal punya duit, punya keluasan rezeki gitu ya, ya punya duit, punya keluasan rezeki, maka sembelihlah hewan kurban. Di dalam sejarah kurban itu dimulai dari sejak Nabi Adam ya. Kalau di dalam teks surah Al-Ma'idah itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim na'aba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ceritakan, sampaikan, kabarkan
dengan benar tentang sebuah berita itu ya. Naba, berita besar itu, nabaun. Ketika dua anak Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil, dua-duanya berkurban, idz qarraba kurbanan, melakukan pendekatan dengan melakukan kurban. Habil itu seorang peternak, karena itu dia korbankan binatang sembelihannya dari hewan ternak yang terbaik. Sementara Qabil itu petani, anak Nabi Adam itu, karena petani dia banyak hasil pertaniannya, buah-buahan ya, kalau di kita mungkin padian dan sebagainya gitu, lengkap lah gitu. Dia pilih yang, wah ini yang mana ini yang dikorbankan, lah udah yang terjelek aja, yang terjelek yang dikorbankan gitu. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan diterima yang satu, dari yang lainnya nggak diterima ya. Jadi yang diterima korbannya Habil, yang tidak diterima adalah korbannya Qabil. Kenapa ini disyariatkan kurban? Itu atas permintaan Nabi Adam, karena kan Nabi Adam itu sendirian berdua sama istrinya, punya anak kembar, kecuali Nabi Sis yang terakhir itu nggak kembar, sendirian. Nah yang kembar ini dinikahkan secara silang, kembarannya dinikahkan dengan adiknya begitu, jadi silang. Tidak kembaran itu dinikahkan yang satu dengan kembarannya, tidak. Itu semua laki perempuan begitu. Allah yang ngatur, Nabi Adam anaknya begitu ya, sudah anaknya yang sekian itu. Nah Habil punya pasangan dianggap oleh Qabil itu jelek, sementara pasangan dia atau kembarannya dia itu cantik, jadi dia pengen kembarannya yang dia nikahi, bukan kembaran adiknya. Nah, lalu kemudian diuji dengan kurban. Nah siapa korban yang diterima, udah itu aja lah ya, itu. Ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Kenapa? Karena Habil itu ikhlas, takwanya tinggi, dicari binatang yang terbaik, sementara Qabil katanya tidak gitu. Dari mana taunya? Zaman dulu itu kalau kurban itu diterima, itu Allah mengutus api, langsung dimakan sama api, itu hilang, habis, itu diterima. Kalau dibiarkan itu nggak diterima. Nah ketika Nabi SAW itu mau umrohnya pun sudah ditunda-tunda, tapi baru kemudian bisa umroh. Tapi karena di sana tidak siap penduduk Mekah, daripada datang Nabi perang aja lah gitu, padahal Nabi nggak bawa senjata, orang niatnya umroh. Akhirnya nggak boleh sampai ke sana kan, hanya sampai di Hudaybiyah. Lalu kambing, hewan, unta yang dibawa yang mau disembelih sebagai hewan kurban bagaimana? Nggak dilakukan di sana, di tanah haram. Nabi minta kepada orang-orang yang ikut bersama Nabi, ya katakanlah 6.000-an kan, katanya banyak sekali itu, ribuan orang. Itu nggak ada yang mau ngikutin Nabi. Sampai masuk lagi ke kemah bingung, istrinya Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasul, sudahlah, katanya, nggak usah dipikirkan sahabat-sahabatmu. Jadi engkau saja lakukan penyembelihan, siapa tahu yang lain ikut. Nah kemudian begitu Nabi menyembelih di situ, gitu, yang lain ikut. Ya udah Nabi melakukan, ya ikut aja lah. Jadi sahabat-sahabatnya akhirnya ikut. Begitu selesai menyembelih, itu semua ditiup angin, terbang itu ketiup angin besar itu ke tanah haram katanya, sampai ke tanah haram. Itu riwayat di berbagai buku begitu, di berbagai kitab begitu kita baca. Jadi itu artinya kata sahabat itu lega, diterima korban kita ini, diterima ibadah kita ini oleh Allah, karena ininya sembelihannya semua terbang gitu, ke tanah haram begitu. Nah, kalau di zaman Nabi sebelumnya ya tentu itu langsung dengan api, dan itu diketahui yang diterima korbannya adalah korban Habil, tapi tidak diterima dari korbannya Qabil gitu. Tapi karena nggak diterima, berarti kan pasangan dia akan dinikahi oleh Habil. Nah, padahal dia nggak mau, nggak boleh pasangan dia dinikahi oleh adiknya, pengen dinikahi oleh dia. Apa dia katakan di surah Al-Quran, di surah Al-Maidah ayat 27 itu,
la aqtulannak, saya akan bunuh kamu gitu. Ya kata Qabil, saya nggak akan melawan. Ya dibunuh beneran. Ini kan soal diterima tidak diterimanya itu urusan Allah katanya, dan Allah menerima orang-orang yang takwa. Jadi yang sampai kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hewannya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin la yanaluhut taqwa minkum. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah takwanya. Itu takwa. Tapi tetap karena memang dia membunuh, dibunuh juga Habil itu. Dibunuh, bingung nih. Dibawa puter-puter berhari-hari, mayat itu digendong-gendong sampai bingung kemana, mau dibuang kemana, bagaimana, bingung. Lihat burung gagak berantem, yang satu mati, yang hidup ngorek-ngorek tanah lalu dikubur di situ. Waduh, kata Qabil, bodoh betul saya, burung bisa begitu ya. Akhirnya diniru burung. Di Quran di surah Al-Maidah ayat 28 29 kan gitu. Jadi burung gagak kemudian mencontohkan bagaimana mengubur mayat, ditirulah oleh Qabil, baru dikubur. Itu cerita kurbannya sejak zaman Nabi Adam, di mana Habil dan Qabil itu melakukan pengorbanan, tetapi yang satu diterima, walam yataqabbal minal akhar, yang satu lagi enggak diterima, yaitu korban daripada Qabil. Di kemudian yang kita contoh adalah korbannya, bagaimana peristiwa korban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Melalui mimpi Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Itu yang luar biasa. Berbagai riwayat menyebutkan kok bisa begitu, karena Nabi Ibrahim itu dermawan, punya apa saja ya diberikan ke orang. Bahkan katanya nggak makan kalau belum ketemu orang-orang yang diajak makan. Itu hewannya juga ribuan itu dikorbankan, dijadikan korban, hewan korban dan seterusnya. Ya sampai-sampai ada kisah, ada riwayat yang mengatakan bahwa punya anak juga dikorbankan begitu. Akhirnya ya asal ngomong begitu lalu lupa. Ya diingatkan dalam mimpi. Wah, lalu kemudian ya harus dilaksanakan. Nah, dia minta pendapat anaknya seperti apa? Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya kalau memang begitu laksanakan ya. Wahai ayahku, insyaallah saya sabar. Luar biasa itu. Sampai Nabi Ibrahim kan di beberapa riwayat mengatakan ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Jadi nikmat pertolongan yang luar biasa adalah engkau wahai anakku, katanya gitu. Jadi yang luar biasa itu anaknya. Nah, dalam perdebatan kan ayah sama anak ini dermawan mana? Kata ayahnya, ayah dong yang dermawan, korban. Enggak lah. Kalau ayah kan mengorbankan saya, masih ada anak yang lain. Kalau saya, nyawa saya cuma satu-satunya. Kata, oh iya kalah juga sama anaknya gitu. Dalam perdebatan-perdebatan seperti kita baca di teks-teks keagamaan, nah seperti itu. Jadi itu riwayat-riwayat kurban, dan pada hari-hari ini kita mudah-mudahan ada rezeki, punya rezeki sehingga kita bisa membeli hewan kurban. Syukur-syukur bisa menyembelihnya sendiri karena itu lebih afdol. Ya kalau tidak ya menyuruh orang yang profesional di masjid atau di lingkungan kita untuk demikian. Tapi tentu saja juru sembelihnya yang supaya baik, supaya benar, supaya halal. Kadang-kadang asal saja kemudian dipotong-potong, nah itu janganlah gitu. Jadi betul dipotong, nah sudah selesai itu sudah ya mati lah gitu. Ya baru dipotong-potong, jangan masih hidup udah dipotong-potong gitu. Ya, memang kadang-kadang memerlukan ketelitian-ketelitian tersendiri, dan memang dalam ibadah itu seperti demikian. Kita ini ibadah terkadang ada hal-hal yang kecil tetapi itu penting. Karena itu ketika kita misalnya diingatkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ketika puasa itu man qoma yang qiyamul lail itu, atau man soma yang berpuasa ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi karena iman, karena ihtisab. Apa itu ihtisab? Itu ihtisab itu perhitungan,
perhitungan itu cermat gitu. Saya mengatakan perlu kecermatan, apa-apa itu perlu kecermatan, karena kadang-kadang kita nggak menyadari kita ini di mana. Misalnya di Jakarta, buka puasa jam berapa? Jam 6. Oh iya jam 6, nggak apa-apa, pas itu. Tapi kita tinggal misalnya di Tangerang gitu, kita lihat di TV, wah udah beduk, langsung aja minum, padahal Tangerang itu mesti tambah berapa? 2 menit. Belum boleh itu. Bogor, Bogor lebih dulu, nggak apa-apa, itu kalau maghrib. Tapi kalau sahurnya, imsaknya, ya Bogor lebih dahulu, jangan nunggu imsak Jakarta. Nunggu imsak Jakarta udah kelewat ya. Ya kalau Tangerang boleh nunggu imsak Jakarta. Jakarta udah imsak belum? Udah imsak. Ada kita imsak juga kalau bagi orang Tangerang, Banten dan seterusnya. Itu kan kecermatan, hal-hal yang sekecil itu, tapi kita harus cermat dalam ibadah itu. Juga tentu saja ketika kita sholat, kan dalam fikih itu kalau bergerak-gerak terus lebih dari gerakan 3 kali, wah itu kata para ulama bahkan bisa membatalkan sholat. Kadang-kadang kita lupa gerakan lebih dari 3 kali yang berturut-turut, sehingga ketika mengisi shaf kosong dalam keadaan sholat juga kan ada caranya, berhenti dulu gitu, berhenti dulu, jangan jalan, jadi boleh jalan. Jadi tata cara seperti ini, hal-hal yang kecil ini dalam ibadah adalah bagian daripada ketelitian kita, dan termasuk di dalam penyembelihan hewan kurban, dalam hal-hal yang sekecil apapun termasuk bulunya, kulit dan sebagainya, itu memang perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sekira begitu mungkin untuk pertemuan kali ini. Kita belum melanjutkan dengan pengajian yang bab-bab berikutnya, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan ini hanya terkait dengan 1 hadis dan 2-3 hadis yang lain yang terkait dengan udhiyah. Jadi penyembelihan hewan kurban itu namanya udhiyah dalam agama kita, dalam fikih kita. Karena itu ketika kita berdoa menyembelih itu, Allahumma taqabbal udhiyatana, ya Allah terimalah udhiyah kami ini gitu. Ya, jadi udhiyahnya kita diterima. Kalau sholat kan taqabbal sholatana, puasa taqabbal siyamana dan seterusnya, wa qiyamana wa ruku'ana dan seterusnya. Ini demikian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau masih keburu kita jawab, kalau enggak keburu ya ditunda pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.